Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin wa yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Pemirsa TVRI di mana saja berada, alhamdulillah di bulan suci Ramadan ini, khususnya di hari yang ke-17 ini, kita mendapatkan satu karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu memuja dan bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga pada tema kali ini kita akan membahas selawat cinta di era digital menjelang nuzulul Quran. Salawat cinta adalah sebuah doa dan ungkapan cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena manusia mengalami suatu musibah, ketika manusia mengalami daya tahannya lemah, kecerdasan emosionalnya melemah, kecerdasan intelektual melemah, maka yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari adalah kerumitan. Dan kerumitan yang tidak ada solusinya adalah membutuhkan sebuah jawaban. Dan Allah berikan jawaban sebagaimana kita kenal dan sering kita baca. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini Allah memulai dengan awal kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman adalah mereka memiliki kesabaran. Orang yang beriman adalah mereka yang memiliki kesadaran. Dan orang yang beriman adalah mereka yang memiliki ketahanan spiritual, ketahanan emosional, dan ketahanan intelektual. Mereka adalah pelita di tengah kegelapan. Karena mereka beriman, maka mereka mampu mengamankan. Ketika mereka mampu mengamankan, maka mereka juga menjadi panutan di tengah kegelapan. Setiap orang membutuhkan puasa. Kata kunci daripada puasa adalah menahan diri. Orang-orang yang bercita-cita mendapatkan ketahanan diri dari segala macam musibah, ujian yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Al-Quran diturunkan untuk menjadi hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Dia menjadi petunjuk mana jalan yang keliru dan mana jalan yang benar. Kenapa tidak boleh memilih jalan yang keliru? Karena jalan yang keliru hanya berakhir pada kepedihan dan kenistaan. Sementara jalan yang Allah tunjukkan, yaitu ashabul jannah, adalah jalan yang Allah berikan kebahagiaan. Allah berikan citra kehidupan yang mengagumkan, dan Allah memberikan suatu situasi hidup hormat menghormati dan saling mencintai. Inilah intinya kita menahan diri agar kita tidak melaksanakan perbuatan-perbuatan yang melanggar citra kemanusiaan kita sebagai manusia. Kita sekarang beredar di tahun 2025, kita mengalami sebuah situasi yang namanya efisiensi. Puasa hadir untuk apa? Untuk melarang kita makan. Tidak boleh memberi makan kepada jasmani. Ini bagian dari latihan spiritual. Karena yang membutuhkan biaya yang paling besar adalah jasmani kita. Mulai dari sepatu sampai rambut. Itu membutuhkan biaya besar. Makan siang, makan. Dan itu di bulan suci Ramadan ini, kita hadirkan sebuah situasi di mana kita merdekakan kita punya rohani. Dan kita latih kita punya jasmani sehingga dia tidak menuntut banyak-banyak. Karena jasmani ini ketika tidak dikontrol, tidak dilatih, tidak ditata, tidak dimanage, maka jasmani ini bisa menciptakan satu perilaku yang menghadirkan perilaku daya tahan kita sangat lemah. Orang yang memiliki daya tahan lemah adalah mereka lidahnya tidak bisa dikendalikan, otaknya tidak bisa dikendalikan, perasaannya tidak bisa dikendalikan. Kenapa? Karena mereka tidak pernah berpuasa.
Orang yang tidak pernah berpuasa adalah mereka punya daya tahan lemah dari segala aspek. Makanya, ya ayyuhalladzina amanu, Allah memanggil mereka orang-orang yang beriman. Yang beriman itu mereka adalah mengetahui rahasia puasa. Orang yang tidak mengetahui rahasia puasa, tujuan puasa, manfaat puasa, itu pasti mereka menganggap bahwa melapar diri adalah perbuatan yang kurang senonoh. Padahal jasmani ini membutuhkan istirahat. Struktur engineering dan struktur sel-sel kita itu membutuhkan istirahat 1 bulan untuk tidak diberi makan pada siang hari, tapi kalau malam hari kita bisa makan. Makanya dalam menghadapi bulan suci Ramadan ini, kita perbanyak membaca Al-Quran, kita banyak bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena SSQ, solawat, Quran, itu perisai diri di bulan suci Ramadan ini. Itu 3 alat untuk kita berlatih. Kita sholat tarawih, itu melatih untuk kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang dekat sama Sang Pencipta, orang yang dekat dengan orang yang menciptakan alam semesta ini, maka dia akan diberikan kekuatan ruh, kekuatan jiwa, kekuatan hati yang tahan terhadap segala kesulitan dan tahan terhadap segala musibah, dan dia damai di tengah badai. Ini salah satu ciri orang yang beriman. Yang kedua, kenapa kita harus bersalawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kemarin sebelum kita masuk ke bulan suci Ramadan, kita dihadirkan dengan bulan Sya'ban, di mana kita diajarkan salawat cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus bersalawat kepada Rasulullah? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Arwah, bapaknya ruh. 1 detik saja ruh kita tidak aktif, maka seluruh struktur anatomi tubuh kita itu mati. Dia laksana tanah murni yang tidak ada gunanya. Seperti mayat. Mayat tubuh ini dia berharga karena ada ruh di dalam. Tetapi ketika ruh itu keluar, maka jasmani seperti tanah murni akan kembali. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Itulah sebabnya kita harus berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga adalah kita banyak berpuasa, kita bersedekah, kita membaca Quran, karena Quran itu adalah hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Quran itulah petunjuk bagi orang-orang yang memiliki kesadaran tinggi. Orang yang memiliki kesadaran tinggi adalah mereka yang memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Ketika kecerdasan ini kita dapatkan, maka itulah buah daripada puasa Ramadan. Saudara semua, demikian. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.